warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Novel Popular Science. Semoga video-video yang kami tampilkan bisa menghibur sobat semua. Let's go. 1, 2, 3. Bab 68. Setelah Feli dan Karen memastikan kalau Bu Marni baik-baik saja, maka Karen pun langaung pergi dan berpesan pada Feli bahwa rumah ini sebentar lagi akan disita. Beberapa menit kemudian, Bu Marni pun sadar. Matanya menatap Feli dengan tatapan tajam. "Dasar, menantu tak tahu diri. Menyesal aku sudah merestui Dion untuk menikahi kamu. Ternyata kamu gak lebih baik dari Rasti." Hardik Bu Marni langsung. Setelah kesadarannya mulai stabil, Feli yang terkejut dengan serangan Bu Marni langsung tergeragap. "Semua sudah menjadi bubur, Bu, dan Ibu juga nggak bisa kan melakukan apa-apa lagi. Ibu juga sudah mengambil tas mahal aku kan? Mana? Sini kembalikan!" Serang Feli tak mau kalah. "Apa-apaan kamu menuduh saya? Siapa yang mengambil tas kamu? Ada juga kamu yang sudah mencuri perhiasan saya. Menantu tak tahu diuntung." Karena kesal, Bu Marni pun langsung refleks melempar vas bunga yang ada di meja. Untungnya Feli bisa langsung mengelak. "Wah, barbar sekali ibu mertuaku ini. Kalau sedikit saja ibu menyakitiku, akan kupastikan ibu menyesal untuk selamanya." Ancam Feli tak tanggung-tanggung. Nyali Bu Marni mendadak menciut. Apalagi tekanan di dada kirinya mulai terasa lagi. Nafasnya juga agak sedikit sesak. Dia tak mau terjadi apa-apa pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Bu Marni langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah kamarnya. "Awas saja kau, Feli!" gerutu Bu Marni sambil meninggalkan Feli di ruang tamu. Sesampainya di kamar, Bu Marni langsung menelpon Dion dan memberitahukan semuanya pada Dion. Dion yang sedang bekerja, dia pun langsung pulang dan menemui ibunya. Meski Dion masih ada perasaan kesal pada Bu Marni. "Dion, bagaimana ini? Ibu akan tinggal di mana? Ibu bingung, Dion. Kenapa hidup kita sekarang seperti ini? Apalagi semenjak kamu menikah dengan Feli, Hicks." Bu Marni mengadu pada Dion sambil menangis. "Ya mau bagaimana lagi, Bu, semua sudah terjadi. Nasi pun sudah menjadi bubur. Jalan satu-satunya kita harus pergi dari rumah ini dan menyewa rumah lain untuk kita tinggal," ujar Dion pasrah. Dion sudah terlalu lelah dengan ujian hidup yang dihadapinya saat ini. Dion sudah terlalu banyak mengalami hal yang menyakitkan semenjak berpisah dengan Rasti. "Kenapa kamu enteng sekali sih berbicara seperti itu? Apa kamu tidak mau membantu ibu untuk menebus rumah ini? Toh, uangnya juga kan untuk resepsi kalian," cecar Bu Marni yang masih tak ikhlas kalau harus angkat kaki dari rumahnya. "Uang dari mana sebanyak itu, Bu? Gaji aku saja numpang lewat dan hanya cukup untuk membayar cicilan, sisanya untuk menyambung hidup," sahut Dion frustasi. "Nah Gita, apa kamu tidak mau menghubungi keluargamu?" Gita menggeleng. Perasaannya sesak sekali. Anaknya lahir, namun tak tertolong. "Aku ingin ente saja, Bu. Jalan hidupku terlalu perih, Hicks." Gita menangis sesenggukan. "Sabar, nak. Percayalah, setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Kamu jangan berputus asa. Pasti setelah ini, sesudah kamu melewati semuanya, pasti kamu akan bahagia, nak. Istighfar ya. Jangan mau setan menguasai pikiran dan juga hatimu," tutur Bu Salamah, lalu memeluk Gita, sambil mengelus-elus punggung Gita, agar Gita sedikit tenang. Gita tak menjawab lagi, dia masih menangis sesenggukan meratapi nasibnya. Gita kini sedang beristirahat sejenak di ruangannya. Sedangkan Bu Salamah berusaha menghubungi Bu Marni dan juga keluarganya. Karena tadi Bu Salamah sempat meminta nomor telepon Dion dan Bu Marni pada Gita. "Halo, apa benar ini Mas Dion?" Panggilan tersambung. "Iya, benar. Ini siapa ya?" "Saya Salamah. Sekarang saya ada di rumah sakit Bakti Asih. Saya cuma ingin memberitahukan kalau Nagita sudah melahirkan, namun bayinya tak tertolong," Bu Salamah menjelaskan pada Dion. "Apa? Tak tertolong? Oke, saya akan segera ke sana sekarang." Dion pun langsung mengakhiri panggilannya dan bergegas ke rumah sakit. Setengah jam kemudian, Dion dan Bu Marni sudah sampai di rumah sakit Bakti Asih. Mereka menyusuri ruangan demi ruangan untuk mencari tempat ruang rawat Gita. Saat Dion sudah menemukan ruangan Gita,
Dion dan Bu Marni pun langsung menghampiri Gita. Gita, apa kamu baik-baik saja? Maafin Mas ya. Belakangan ini Mas memang sedang sibuk. Dion langsung memeluk Gita yang sedang menangis. Gita memang sedang down sekali mentalnya. Dia juga merasa sakit hati pada Bu Marni, yakni ibunya sendiri. Sudahlah Git, gak usah kamu menangis. Seharusnya kamu itu bahagia, kalau anak itu akhirnya ente. Karena kamu tak perlu repot-repot untuk mengurusnya. Ucapan yang dilontarkan oleh Bu Marni sukses membuat Bu Salamah, Gita dan juga Dion menatap Bu Marni dengan tatapan yang tajam. Ibu! Jaga ucapan ibu! Gita murka. Astagfirullah, istighfar, Bu, bayi itu cucu kandungmu. Kenapa ibu bisa berkata setega itu? Bu Salamah turut menimpali. Sedangkan Dion tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengeleng-gelengkan kepalanya. Loh, memangnya ada yang salah dengan ucapan saya? Ibu itu kan cuma berkata yang sejujurnya. Daripada bayi itu hidup dan akhirnya malah merepotkan kamu, memang lebih baik dia pergi saja. Jadi kamu nanti bisa mencari pekerjaan dan menghidupi dirimu sendiri. Lalu di mana salahnya dengan ucapan ibu? Bu Marni membelah diri dengan entengnya. Memang gak ada yang salah dengan ucapan ibu. Tapi otak ibu yang salah. Sahut Gita ketus. Sudahlah Bu, Gita ini masih di rumah sakit, dia juga baru saja pulih dari operasi sesar. Lebih baik kita hibur Gita, agar dia tak terlalu stres karena sudah kehilangan bayinya. Dion berusaha menengahi situasi yang semakin panas. Kok jadi malah menyudutkan ibu sih? Sudahlah, ibu mau pergi keluar dulu. Ibu haus. Bu Marni langsung pergi dari ruangan Gita, dan tak memperdulikan perasaan Gita sama sekali. Gita merasa sangat stres dengan kelakuan ibunya yang seperti itu. Pantas saja kemarin Bu Marni tak mau menolong Gita, karena mungkin sengaja agar bayi itu tak tertolong. Tak dipungkiri, hari-hari Kenzo kini dipenuhi dengan bayangan Rasti. Setiap beraktivitas apapun, hanya wajah Rasti yang selalu terberayang di ingatannya. Semua itu hampir membuat Kenzo gil. Selesai mengurus pekerjaan kantor yang menumpuk, dan juga mengurus kasus Gustian, Kenzo langsung menancap gas dan menuju ke rumah Rasti. Sebelum menuju ke rumah Rasti, Kenzo sudah menghubungi anak buahnya untuk menyiapkan sesuatu yang membuat Rasti terharu, yaitu kejutan lamaran untuk Rasti. Kini Kenzo sudah sampai di depan rumah Rasti. Mulutnya tersenyum lebar saat melihat pintu rumah Rasti. Padahal belum bertemu Rasti, tapi hatinya sudah berbunga-bunga. Asej teh! Pakai dukun apa sih Rasti? Sampai membuat aku seperti orang yang tak waras. Gumam Kenzo, sambil mengusap kasar wajahnya. Setelah dibukakan pintu oleh asistennya Rasti, Kenzo pun langsung masuk dan memarkirkan mobilnya. Tak lama Rasti pun keluar. Rasti sudah rapi. Dia memang berniat akan pergi ke tokonya yang baru saja dia buka beberapa minggu lalu. Loh, Kenzo? Ada apa kamu kemari? Kau tegur Rasti bingung. Kenzo tak menjawab. Malah langsung memberikan sebuah buket bunga dan juga kotak yang agak besar. Rasti pun menerimanya dengan sedikit ragu. Apa ini? Ucap Rasti bingung. Rasti, aku mau ajak kamu ke sebuah tempat, apa kamu bersedia? Rasti bingung. Tapi mau kemana, Kenzo? Aku nggak enak, karena aku baru saja selesai masa idah. Aku takut pandangan orang negatif padaku. Tenang saja, Ras. Aku tak akan berbuat apapun pada kamu. Kamu bisa ajak Dila, kalau kamu nggak enak jalan berdua denganku. Please, aku nggak suka penolakan. Paksa Kenzo sebisa mungkin. Terlalu memaksa kamu, Ken. Sahut Rasti sinis. Please. Akhirnya mau tak mau Rasti pun menerimanya ajakan Kenzo. Tapi, sebelum berangkat, kamu harus tutup mata dulu ya. Kamu nggak usah takut. Aku cuma mau kasih kamu kejutan aja kok. Rasti nampak semakin ragu. Dia takut kalau Kenzo akan berbuat seenaknya pada dirinya. Walau agak sedikit ragu, akhirnya Rasti pun mengikuti maunya Kenzo. Lalu mereka pun pergi ke sana berdua. Karena Dela masih berada di sekolahnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya Rasti dan Kenzo pun sudah sampai di suatu tempat yang pemandangannya sangat indah sekali. Kenzo dengan lemah lembut membuka kain yang menjadi penutup mata Rasti. Kenzo juga meminta Rasti agar tetap terpejam saat penutup matanya dibuka. Dan Kenzo meminta Rasti untuk membuka matanya di saat hitungan ketiga. Siap ya? Setelah hitungan ketiga, kamu boleh membuka mata. Rasti hanya mengangguk tak menjawab. Hatinya penasaran sekali dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Kenzo. 1, 2, 3.
Rasti pun membuka matanya perlahan. Dan, semua yang berada di depan matanya, sukses membuat mulut Rasti ternganga dan takjub. Di depan mata Rasti ada pemandangan bukit hijau yang indah. Mereka berdua sedang berada di villa milik Bu Joya. Villa bunga di dekat puncak Bogor. Semua orang suruhan Kenzo sudah sampai di sana terlebih dahulu dan menghias semua yang diperintahkan oleh Kenzo. Di villa ini diberikan banyak bunga mawar, dan disertai dengan hiasan-hiasan dekorasi bunga yang dibentuk dengan tulisan I love you. Di sana juga ada meja bundar, serta 2 bangku dan juga balon-balon berwarna-warni yang menghiasi tempat itu. Rasti benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Dia merasa takjub sekaligus terharu dengan kejutan yang diberikan oleh Kenzo saat ini. Karena dulu, waktu saat menikah dengan Dion, dia tak pernah mendapat perlakuan yang seperti ini. Sekarang, kamu ikut aku. Habis itu baru kamu jawab semua pertanyaan yang ada di sana. Kenzo langsung mengajak Rasti ke dekat tempat sebelah sana. Saat sampai di sebuah tempat, Rasti semakin takjub. Di sana ada banyak lilin-lilin yang disusun dan bertuliskan Will You Marry Me. Rasti refleks langsung menangis haru. Tak tahan dengan semua kejutan romantis yang diberikan oleh lelaki yang terkenal dingin para perempuan. Kamu udah baca kan? Masa idah kamu juga sudah selesai? Sekarang tinggal kamu jawab. Perintah Kenzo sambil menatap Rasti dengan serius. Bab 69. Rasti mengusap sudut matanya dan meyakinkan diri jika ini bukanlah mimpi. Aku butuh jawabanmu sekarang, aku akan memberikan kebahagiaan untukmu. Menikahlah denganku. Ucap Kenzo. Aku lupa sesuatu. Tukas Kenzo kembali dan mengeluarkan kotak kecil yang berisi cincin berlian. Cincin yang telah dipesan khusus untuk Rasti. Kenzo membuka kotak cincin berwarna navy itu dan menghadapkannya pada Rasti. Terimalah ini sebagai pertanda jawabanmu. Jika kamu mau menikah denganku. Rasti dengan dirinya yang masih gugup meraih kotak cincin yang ada pada tangan Kenzo. Kenzo tersenyum. Karena itu artinya Rasti menerima lamarannya. Aku akan menyematkan cincin itu pada jari manismu. Ujar Kenzo. Tanpa menunggu jawaban Rasti, Kenzo mengambil cincin yang ada di dalam kotak. Kemudian menyematkan cincin itu pada jari manis calon istrinya. Semua orang yang menyaksikan lamaran romantis itu tersenyum bahagia. Di sana juga hadir beberapa teman dekat Kenzo. Kita akan menikah sayang, aku akan membawa mamaku untuk melamarmu secara resmi di hadapan kedua orang tuamu. Ujar Kenzo. Aku tunggu kedatanganmu. Jawab Rasti. Aku sangat gemas denganmu, karena aku tidak bisa memelukmu sekarang. Baiklah, aku akan menahannya hingga kita menikah. Ucap Kenzo dan menahan senyumnya, sambil menatap Rasti dengan tatapan yang sulit diartikan. Jangan berpikir nakal, deh. Kau tegur Rasti. Sekarang aku sudah menjadi anak baik semenjak jatuh cinta padamu. Sahut Kenzo. Jawaban Kenzo selalu saja membuat Rasti tersipu dan wajahnya terasa memanas. Kenzo, melamarmu? Iya bu, dia tadi melamarku. Rasti menunjukkan jari manisnya pada Bu Ratih. Ada cincin berlian yang indah melingkar di jari manis putrinya. Kamu sudah yakin dengan Kenzo? Bu Ratih memastikan. Insya Allah, aku yakin bu. Jujur, aku tidak bisa menepis perasaanku jika diriku juga mulai menaruh hati padanya. Ujar Rasti yang tak bisa menampik, ada benih cinta yang mulai bersemi. Semoga dia bisa menjadi ayah sambung yang baik untuk Della. Ibu turut bahagia, kamu mendapatkan pria seperti Kenzo. Awalnya ibu sempat tidak percaya, karena kamu tahu sendiri kan. Ucapan Bu Ratih menggantung. Karena dia kaya, apalagi statusku janda beranak 1. Imbuh Rasti. Yang penting, Kenzo tulus mencintaimu. Ibu selalu berdoa yang terbaik untuk kalian. Ibu berharap Kenzo tidak akan mengecewakan putri ibu. Terkadang, masih terbayang dengan perlakuan Dion padamu. Ibu tidak mau Rasti, kamu mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Bu Ratih memeluk Rasti. Tangannya mengusap lembut punggung putrinya. Sebagai ibunya Rasti, beliau bahagia ketika putrinya ada yang melamar seorang Kenzo, yang notabene adalah pria kaya dan mapan. Tetapi yang terpenting adalah Kenzo harus bisa setia dan tidak mempermainkan sebuah pernikahan. Tante, lihat video ini. Ujar Rachel pada Joya. Saat itu Joya sedang berkumpul dengan teman sosialitanya pada sebuah restoran bintang 5. Dan Rachel adalah anak dari Rere.
anak dari teman Zoya. Ini kan, Kenzo! Ucap Zoya tersenyum melihat video lamaran putranya dengan wanita yang ia cintai, yaitu Rusty. Reaksi Zoya membuat Rachel merasa heran, kenapa Zoya tidak marah. Perempuan ini adalah seorang janda, ucap Rachel. Rachel mendapatkan gosip dari teman-temannya, karena circle mereka sama dengan Kenzo. Tante sudah mengenalnya? Tanya Rachel. Rusty memang sudah janda. Ia mempunyai seorang anak perempuan, tante sudah kenal dekat dengan Rusty. Ujar Zoya dan kembali menyerahkan ponsel Rachel. Yakin, mau mempunyai menantu yang statusnya janda? Rachel seperti meremehkan. Kenapa tidak? Tante menilai perempuan itu dari adabnya, dan juga ketulusan hatinya. Dari awal tante bertemu dengan Rusty, bahkan tante sudah menyukai dirinya. Dan sangat mendukung, jika Kenzo untuk serius, dan segera menikahi Rusty. Karena selama ini, banyak yang mau mendekati Kenzo, karena kekayaannya saja. Tapi Rusty berbeda dengan para wanita sebelumnya. Ujar Zoya dan menoleh ke samping. Untuk berbincang dengan teman lainnya, membuat Rachel menjadi malu sendiri. Patricia memperhatikan mereka sedari tadi. Benar kata tante, mamanya Kenzo sudah diracuni pikirannya oleh calon istrinya itu. Ucap Rachel yang sekarang mendekati Patricia. Aku yakin, perempuan yang akan menjadi calon istri Kenzo mempunyai ilmu sihir. Mungkin bisa mempengaruhi Zoya, sekaligus. Ujar Patricia. Dan dia juga yang membuat Kenzo berpaling dari putriku sekarang Sharon di penjara. Ucap Patricia kembali, menyimpan dendam. Aku turut prihatin mendengarnya tante. Tukas Rachel ingin menunjukkan kepeduliannya. Rachel juga adalah salah satu teman dari Sharon. Dan sempat juga mengagumi Kenzo. Walaupun yang berhasil mendapatkan hati Kenzo adalah Sharon saat itu. Bu Marni mengajak Rino untuk berkunjung ke rumah Siska. Keuangan Rino sudah menipis, begitu juga Bu Marni, yang tidak mempunyai banyak uang di dompetnya. Hanya tertinggal satu lembar uang berwarna merah. Kamu nanti minta yang agak banyak pada Siska. Setidaknya bisalah untuk kita makan 1 bulan. Karena Dion sudah meminta kembali kartu ATM-nya yang ibu pegang. Ibu tidak bisa lagi mengendalikan gaji Dion. Ucap Bu Marni. Iya Bu, tenang saja. Siska pasti akan memberikan kita uang, calon istriku yang kaya. Ujar Rino. Dengan percaya diri, ia mengajak ibunya menuju rumah Siska. Dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu jam 8 malam, mereka tiba di depan rumah Siska. Bu Marni menatap ke arah rumah Rusty, yang terlihat ramai. Seperti akan ada acara, karena ada beberapa mobil yang memasuki pelataran rumah mantan menantunya. Mobil-mobil itu terlihat mewah, dan semua yang keluar dari mobil menggunakan pakaian formal. Ada acara apa? Itu di rumahnya si Rusty? Iya Bu, ada apa ya? Ujar Rino ikut penasaran. Apa Rusty? Dia nikah lagi ya? Dasar ganjen! Gitu pakai ngatain Dion segala. Lah dia baru beberapa bulan menjadi janda, sudah mau nikah sekarang. Pasti sama si Kenzo, bosnya Dion. Tutur Bu Marni. Benar, Rusty itu perempuan munafik. Tentu dia tidak akan mau melepaskan kesempatan untuk bisa menikah dengan pria-pria yang kaya raya. Timpal Rino tak kalah nyinyir. Amit-amit si Rusty, ibu benci banget melihatnya. Rino, kenapa dia itu bisa dilamar oleh pria yang kaya raya? Dan juga tampan ya? Kenapa dia mau ya sama Rusty, padahal janda? Cibir Bu Marni. Rusty pakai guna-guna, Bu. Apa benar ya katamu? Ucap Bu Marni. Aku yakin, apalagi orang tuanya Rusty itu dari kampung. Mereka masih kebanyakan main dukun. Tuduh Rino. Mas Rino, Tante, kenapa kalian datang tidak mengabariku terlebih dahulu? Ujar Siska yang baru saja keluar. Siska berjalan menuju ke arah mereka yang berdiri di depan pagar rumah Siska. Aku sengaja tidak mengabari, karena aku tiba-tiba kangen denganmu sayang. Jadi ingin langsung datang saja. Ucap Rino. Membuat Siska tersipu malu, tersenyum. Kamu cantik sekali malam ini, seperti akan menghadapi acara. Mau kemana? Tanya Bu Marni pada Siska. Iya sayang, kamu mau ada acara ya? Kedatanganku, mengganggumu? Tanya Rino. Tidak mas, aku hanya ingin menghadiri acara lamarannya Rusty. Jawab Siska. Lamaran? Ucap Rino. Tadi aku diundang sama ibunya,
Katanya Rasti malam ini akan dilamar oleh calon suaminya. Mungkin aku tidak sampai 1 jam di sana, Mas. Tunggu aja dulu, di dalam rumah. Oke, sayang. Aku masuk dulu ya. Anggap saja seperti rumah sendiri. Ucap Siska dan kemudian berjalan menuju rumah Rasti. Memang rumah ini akan menjadi milik kita, kan? Lirih Bu Marni ketika Siska pergi. Itu pasti, sahut Rino. Rasti baru dilamar, Bu. Ucap Rino. Sebentar lagi mereka akan menikah. Ibu penasaran Rino dengan acara lamaran Rasti. Bagaimana jika kita ikut menghadirinya? Tapi Bu, kita kan tidak diundang. Halah, kita datang saja. Ibu penasaran apa saja yang dibawa oleh pria itu sebagai seserahan. Dan ibu ingin sekali mengatai Rasti. Jika dia itu adalah perempuan ganjen, munafik. Geram Marni. Rino mengangguk dan menyetujui untuk pergi ke rumah Rasti. Berencana untuk membuat kerusuhan di acara lamaran itu. Mas, kok apartemennya sunyi? Sepi begini sih? Ujar Feli. Dion mengajak Feli untuk tinggal di sebuah apartemen yang telah ia sewa dengan harga yang cukup murah. Padahal apartemen itu lumayan bagus dan fasilitasnya juga hampir lengkap. Tapi Dion mendapatkan harga yang cukup miring. Jangan banyak bicara kamu. Mau tinggal di kolong jembatan? Tidak, Mas. Ya sudah masuk. Masih untung aku mengajakmu untuk pindah ke sini. Kamu itu sudah tidak punya pekerjaan dan hanya menjadi bebanku saja. Gerutu Dion. Feli kesal di dalam hatinya, namun ia tak berani melawan. Sebab dia tidak punya apapun sekarang. Hanya bisa mengalah dan pasrah sementara waktu. Feli menatap pada unit apartemen sebelah. Pintunya terbuka. Terlihat seorang perempuan mengenakan dress berwarna merah dengan panjang sebatas lutut. Rambutnya hitam, tergerai hingga batas pinggang. Kamu kenapa senyum-senyum? Cepat masuk. Titah Dion. Aku senyum pada tetangga kita. Jawab Feli dan mengikuti Dion untuk masuk ke dalam dan menarik kopernya. Bab ke-70. KUBALAS kesombongan keluarga suami dengan kesuksesan. Bab 70. Bu Marni dan Rino berjalan mengendap-endap menuju ke pintu masuk rumah Rasti, dan berhasil membuat beberapa para tamu memperhatikannya, karena mereka berdua tidak memakai baju yang bagus seperti para tamu yang hadir di rumah Rasti. Bu Marni dan Rino dengan pedenya masuk ke dalam rumah Rasti, meski kehadiran mereka cukup membuat Rasti dan keluarga terkejut, tapi Rasti tak mengusirnya. Siska yang melihat calon mertua dan calon suaminya, merasa malu. Karena mereka tak memakai pakaian yang cukup bagus. Bu, Mas, kalian ngapain ke sini? Memangnya kalian diundang juga? Siska bertanya. Kami nggak diundang, hanya ibu mau lihat aja. Bagaimana cara lamaran mantan menantu ibu itu? Ujar Bu Marni. Tapi pakaian ibu dan Mas Rino, kalian tidak menggunakan pakaian yang rapi seperti para tamu. Ujar Siska. Rino hanya menggunakan t-shirt berwarna hitam dan juga celana pendek sebatas lutut berwarna coklat. Sedangkan Bu Marni hanya menggunakan one set dengan warna merun. Lebih baik, Mas ke rumahku saja. Aku malu, kalian menjadi pusat perhatian orang lain. Karena berbeda. Siska mengedarkan pandangan. Sudahlah sayang, kamu tidak usah malu. Ibu hanya ingin melihat bagaimana acaranya Rasti. Tukas Rino. Seserahan yang dibawa oleh Kenzo cukup banyak. Dan semua barang branded mahal. Itu kan seperti merek yang dibeli oleh Feli saat itu, ketika akan menikah dengan Dion. Gumam Bu Marni. Rasti sangat bahagia malam itu, karena dia juga mencintai Kenzo. Tidak menyangka, jika Kenzo akan melakukan ini semua. Dan menepati ucapannya saat itu. Sebab Rasti tidak mau berpacaran, dan menghabiskan waktu, untuk hal yang tidak berguna dengan seorang pria. Kenzo dan Rasti tersenyum ke arah kamera, ketika fotografer memotret mereka. Yang menunjukkan cincin pada jari tengah masing-masing. Janda banyak gaya, pakai nikah lamaran segala semewah ini. Dinikahin sendiri aja, udah bagus. Cicit Bu Marni dengan suara yang dikeraskan. Membuat semua orang menatapnya dengan tatapan kesal. Kelakuan perempuan tua itu memang seperti tidak kenal adab. Rasti juga menatap mantan ibu mertuanya. Seharusnya dari awal, ia mengusir kedatangan Bu Marni. Yang pasti hanya ingin membuat kegaduhan di acara lamarannya. Rasti, kamu itu perempuan munafik. Baru saja beberapa bulan menjadi janda. Sekarang kamu sudah mau menikah?
Pasti karena calonmu itu orang kaya kan? Keburu gatal punyamu, ingin dinikahi. Cerca Bu Marni. Dia itu tidak mau kalah Bu, dengan Dion. Tapi kan Dion itu lelaki, jadi dia bisa menikah cepat-cepat. Lah ini, dia perempuan, masa ida baru selesai langsung dia tancap gas. Imbuh Rino ikut mencerca Rasti. Cukup! Ucap Handoko Bapak Rasti. Dia tidak terima dengan ucapan Bu Marni yang selalu menyudutkan putrinya. Apa maksud ibu datang kemari dan menghina putri saya? Memang putrimu itu pantas dihina. Sahut Marni cepat. Rasti menikah lagi, itu hak dia. Saya yang meminta Rasti untuk segera menikah, bukan Rasti yang mengejar-ngejar. Dia itu wanita terhormat, karena itu saya ingin serius ke jenjang pernikahan. Tolong kondisikan mulut Tante, jika bicara. Putramu itu yang telah menyia-nyiakan Rasti selama mereka menikah. Putramu tukang selingkuh, tidak memberi nafkah dengan layak. Dan sebentar lagi, saya juga pastikan putramu juga akan kehilangan pekerjaannya. Ujar Kenzo. Kemudian memberi kode pada para bodyguardnya yang ikut ke acara itu untuk membawa Bu Marni keluar bersama Rino. Kenzo tidak mau memperpanjang masalah ini, dia ingin malam ini menjadi malam yang berkesan untuk dirinya dan Rasti. Tapi malam itu dikacaukan oleh Bu Marni. Sayang, kamu tenang, dia tidak akan lagi mengganggu kita. Jangan dengarkan apa yang dia bicarakan tadi. Ujar Kenzo mendekati Rasti. Aku malu, dia mengatakan hal itu di depan kerabatmu. Rasti menahan tangis. Kamu tidak usah malu, semua orang juga tahu siapa yang bobrok di sini. Itu putranya, bukan kamu. Calon istriku yang cantik, jangan sedih nanti makeupnya luntur. Seloroh Kenzo. Tak akan luntur. Sudah waterproof. Ujar Rasti kesal. Karena Kenzo tersenyum jahil. Kenzo berusaha mencairkan suasana. Nah Kenzo, tolong jangan pecat Dion dari kerjaannya. Kamu tidak bisa mengancam seperti ini, mentang-mentang kamu itu bos. Teriak Bu Marni ketika dirinya dipaksa keluar oleh para bodyguard yang berjumlah 4 orang itu. Jangan sentuh, ibuku. Ujar Rino. Keluar kalian, tidak usah mencari keributan di sini. Hardik salah dari mereka. Tapi jangan sentuh, ibuku. Hardik Rino. Karena Bu Marni tetap tidak mau pergi dari rumah Rasti. Saya seret, Anda. Saya bisa jalan sendiri. Akhirnya Marni mengalah untuk pergi dari rumah Rasti. Siska menyusul mereka, dan kini mereka bertiga berjalan bersama hingga di depan rumah. Tante dan Mas Rino hanya membuatku malu. Kesal Siska. Sayang, kamu kenapa bilang begitu? Ucap Rino. Aku malu dengan perbuatan kalian barusan. Harusnya Tante jangan mencari masalah. Ujar Siska. Tante hanya mau memberi pelajaran untuk dia. Sahut Bu Marni. Memberi pelajaran apa? Anak Tante itu sudah bercerai dengan Rasti. Memangnya salah jika Rasti itu menikah? Dia juga berhak bahagia dengan pria pilihannya. Tante kenapa sangat membenci Rasti seperti itu? Karena dia janda, gatal. Oh, aku juga janda dekat dengan suami orang, yaitu putramu. Apa aku bakal dihujat juga oleh Tante nanti? Aku tidak suka dengan sikap Tante yang busuk hati, iri melihat mantan menantu Tante menikah dengan orang kaya. Sudahlah, dia tidak jadi menantumu lagi. Kenapa harus dicari-cari kesalahannya? Ujar Siska. Siska, kamu jangan salah paham. Ucap Bu Marni. Jika begini, aku juga akan mikir 2 kali untuk menjadi menantumu. Ujar Siska dan merasa sangat kesal. Siska berjalan duluan, meninggalkan Rino dan juga Bu Marni. Sayang, maksud ibu bukan seperti itu. Kamu wanita terhormat, jangan salah paham. Ujar Rino membujuk Siska. Kalian itu tidak punya adab. Aku sangat malu. Kalian terlihat kampungan. Aku takut jika nanti menjadi istrimu, maka ibumu itu akan mencari masalah juga di setiap acara yang kuhadiri. Kalian itu tidak bisa menyeimbangiku. Ujar Siska dengan nafas memburu, menahan amarah. Aku akan menasihati ibu. Aku yakin ibu pasti berubah. Rino berusaha menenangkan. Kamu jangan seperti ini. Kamu juga harus menasihati dirimu sendiri. Karena kamu itu sama saja dengan ibumu. Pergilah kalian. Aku mau pulang. Tidak usah menggangguku malam ini. Siska pulang ke rumahnya dan tidak mengizinkan Rino untuk berkunjung. Siska itu, kenapa sih tidak sopan sekali pada ibu? Bilang ibu norak. Cicit Bu Marni. Berhenti bicara,
Bu, lihat Siska udah marah. Sekarang kita nggak boleh ke rumahnya. Rino menghardik ibunya. Memangnya ibu salah? Siska saja yang berlebihan. Gimana dong ini, Rino? Kita kan tadi mau minta uang pada Siska. Aku juga tidak tahu bagaimana. Ini semua karena ulah ibu. Bukankah kamu tadi mendukung ibu? Aku menyesal telah mendukung ibu. Rino berjalan ke arah sepeda motornya. Seharian, Feli hanya di apartemen hingga sore hari. Sedangkan Dion bekerja. Feli merasa bosan dan keluar dari apartemennya. Ia kembali bertemu dengan tetangganya itu. Hai! Sapa Feli. Kenalkan, aku Feli, penghuni baru di apartemen ini. Ujarnya. Perempuan itu masih menggunakan gaun merah yang sama. Dia tersenyum tipis. Main yuk ke apartemenku. Ajaknya. Feli mengangguk. Nama aku Sarah. Ucapnya. Salam kenal ya, aku boleh ke apartemenmu? Kan aku yang mengajakmu. Ujar Sarah. Feli diajak oleh perempuan itu ke dalam apartemennya. Kamu ingin makan apa? Tanya Sarah. Aku tadi membuat brownies, mungkin kamu ingin mencicipi? Boleh. Ucap Feli dan tersenyum, ia merasa senang bertemu dengan tetangga yang ramah seperti Sarah. Mungkin bisa dia jadikan teman. Gumamnya. Feli duduk di sofa. Sarah kembali membawa piring yang berisi potongan brownies. Dia meletakkan piring itu di atas meja dan juga membawakan secangkir teh hangat. Kamu repot-repot. Ucap Feli sungkan. Tidak, aku senang. Silakan kamu cicipi. Makasih, aku coba ya. Ucap Feli dan mencomot satu potongan brownies dan menyuapkan ke dalam mulutnya. Enak. Kamu pintar bikin kue. Ucap Feli dan mencomot kembali. Kebetulan dia juga lapar. Hampir 1 jam. Feli berkunjung di apartemen Sarah. Ia memutuskan untuk pulang, karena Dion pasti sebentar lagi akan pulang dari kantor. Datang lagi, besok. Aku akan buatkan makanan lain. Ujar Sarah. Baiklah, aku akan datang. Makasih ya, Sarah. Feli sangat senang, dia tak merasa kesepian sekarang. Kamu, dari mana saja? Tanya Dion yang sudah menggunakan celana boxer pendek, dan juga kaos berwarna putih. Aku dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah? Selama ini? Lama? Baru 1 jam, aku keluar jam 4 sore tadi. Jawab Feli. Dion sudah marah saja, mengomel. Kamu, lihat jam itu! Tunjuk Dion pada jam digital di dekat TV. Feli melihat, sudah menunjukkan pukul 24,03 tengah malam. Feli tertegun dan kaget. Dia sangat yakin, jika dia baru saja keluar 1 jam yang lalu. Tapi benar, Mas. Aku baru saja keluar 1 jam. Kamu berkunjung ke tetangga sebelah, yang mana? Apa seorang pria? Tanya Dion. Tetangga yang tepat di sebelah kita, namanya saja Sarah. Jawab Feli mendengus kesal dituduh Dion. Unit sebelah saja lampunya depannya tidak menyala, terlihat gelap. Memangnya ada penghuni di sana? Tentu saja ada, aku bahkan berbincang dengan dia. Sarah juga menawariku brownies tadi. Tutur Feli. Dion mengerutkan dahinya. Dia sangat ingat jika lampu di apartemen itu padam. Seperti tak berpenghuni, namun kenapa Feli bisa berkata jika di sana ada yang menghuni? Tapi kamu lama sekali. Pasti kamu berbohong kan? Pasti kamu bersama pria lain. Tuduh Dion. Aku berani sumpah, Mas. Kali ini bukan pria, dia Sarah. Jika tak percaya, ayo kita kenalan. Ajak Feli. Walau ia juga merasa aneh, kenapa sudah larut malam saja. Perasaan Feli berkunjung sore tadi. Bab ke-71. KUBALAS kesombongan keluarga suami dengan kesuksesan. Bab 71. Sudah 3 hari, Gita berbaring di rumah sakit. Dan hari ini saatnya dia pulang ke rumah. Gita memohon pada Bu Salamah, agar diizinkan untuk tinggal di rumahnya. Karena Gita tak mau lagi tinggal bersama dengan ibunya sendiri, yaitu Bu Marni. Gita merasa sangat sakit hati pada Bu Marni. Bu Marni sama sekali tak peduli pada Gita. Hanya sekali dia menengok Gita ke rumah sakit. Hari berikutnya Bu Marni tak pernah datang lagi. Dan yang menguburkan bayinya Gita adalah Bu Salamah, serta beberapa tetangga Bu Salamah. Kamu udah siap, Neng? Masih sakit ya, perutnya? Tanya Bu Salamah yang begitu perhatian pada Gita.
Udah Bu, perut aku nggak terlalu sakit kok. Terima kasih ya, Bu, aku benar-benar berhutang budi pada Ibu. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Ucap Gita merasa sedih. Ya gak gimana-gimana atuh, Neng. Kamu udah Ibu anggap anak sendiri. Jadi kamu nggak usah sungkan ya sama Ibu. Gita mengangguk haru, lalu memeluk Bu Salamah. Gita merasa bersyukur saat proses dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Allah telah mempertemukannya dengan orang lain yang bukan sedarah namun terasa sangat dekat sekali. Bu Marni dan Rino kini sudah mulai menipis keuangannya. Mereka berdua merasa sangat bingung. Apalagi Siska sedang marah pada Rino dan tak mau bertemu dengan Rino. Duh, perut aku lapar banget, Bu. Memangnya Ibu nggak punya uang lagi? Ujar Rino sambil memegangi perutnya. Gak ada, Rin. Kan kamu tahu kalau ATM si Dion udah diambil lagi sama dia. Memangnya uang hasil penjualan mobil kemana sih? Kenapa cepat sekali habisnya? Cecar Bu Marni. Ya habislah, Bu. Uangnya untuk biaya sehari-hari. Terus uang Ibu kemana? Kok cepat sekali habisnya? Bu Marni sontak terdiam. Dia bingung mau berkata apa pada anaknya. Ada sih, masih Ibu simpan di rumah, tapi tinggal dikit. Ya udah, sekarang kita pulang ke rumah Ibu saja. Lalu, mereka pun akhirnya pulang ke rumah Bu Marni. Sampainya di rumah, Bu Marni merasa terkejut karena melihat perabotan rumah yang agak berkurang. Televisi, serta kulkas juga sudah tak ada. Bu Marni dan Rino segera mengecek ke kamarnya Dion. Kamarnya nampak kosong dan setelah mengecek isi lemarinya, dan ternyata juga kosong. Kemana ya si Dion? Apa dia pindah? Kenapa dia nggak bilang-bilang sama Ibu, sih? Gerutu Bu Marni, merasa kesal. Coba Ibu telepon dia. Bu Marni pun segera menelepon Dion, namun tak direspon oleh Dion. Dasar anak karang CAR! Dia itu jadi berubah sekali, semenjak menikah dengan Feli. Bu Marni mematikan ponselnya. Lalu teringat dengan uang simpanannya di lemari. Bu Marni langsung berlari ke arah kamarnya dan mengecek isi lemarinya, yang ada uang hasil penjualan mobil milik Dion. Namun ternyata setelah dicek semuanya sudah habis tak tersisa. Bu Marni pun refleks langsung menangis seperti orang yang kesetanan. Feli pasti yang mengambil uang Ibu. Huhuhu. Teriak Bu Marni sambil menangis kencang layaknya anak kecil. Sabar Bu, tenang dulu. Nanti ku telepon Dion. Tapi aku takut kalau dia akan memukulku lagi. Bu, gimana ini ya? Sahut Rino yang merasa kebingungan. Memang sebelum pindah, Dion sempat mengecek lemari milik ibunya. Dion memang merasa sangat kesal pada Bu Marni. Dia masih tak ikhlas karena mobilnya dijual oleh Rino dan Bu Marni. Oleh karena itu, saat mau pindah, Dion mengecek lemari Bu Marni dan akhirnya menemukan sejumlah uang yang banyak, dan diyakini kalau uang itu adalah hasil dari penjualan mobilnya. Kenzo, perusahaan kita yang ada di luar negeri, sepertinya ada masalah sedikit. Tapi Mama bingung, siapa yang akan mengecek ke sana? Ujar Bu Zoya pada Kenzo. Haham, aku bisa sih ke sana. Cuma, bagaimana dengan persiapan pernikahan aku, Mah? Tanya Kenzo, bingung. Kan masih 2 bulan lagi, sayang. Kamu di sana paling cuma seminggu pulang pergi. Tolong bantu Mama dulu ya. Kenzo berpikir sejenak, lalu mengangguk ragu. Mau tak mau, akhirnya Kenzo pun menyetujui keinginan mamanya untuk berangkat ke luar negeri, yaitu untuk mengecek perusahaan milik mamanya yang sedang ada masalah sedikit. Sebelum berangkat ke luar negeri, Kenzo berniat untuk berpamitan pada Rasti. Agar Rasti tak terlalu khawatir saat Kenzo pergi untuk sementara waktu. Aku pamit untuk ke Paris sebentar ya. Di sana sedang ada trouble sedikit, dan aku harus menyelesaikannya. Pamit Kenzo pada Rasti. Raut wajah Rasti sangat sedih. Makanya dia tak menjawab ucapan Kenzo. Gak usah sedih dong, sayang. Aku sebentar aja kok. Nanti, kalau kita udah menikah, kamu bebas ikut aku kemana aja. Bahkan keliling dunia pun, akan aku ajak kamu. Imbuh Kenzo lagi, berusaha menenangkan hati pasangannya. Yang kini telah resmi dilamar oleh Kenzo. Dan mereka akan menikah sekitar 2 bulan lagi. Kamu hati-hati ya di sana. Jaga kesehatan dan aku percaya sama kamu. Sahut Rasti khawatir. Sep, aku gak akan macam-macam kok. Karena hati aku udah kutitip sama kamu. Percayalah, Ras, aku jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali bertemu kamu. Mata Rasti melebar. Tak percaya dengan ucapan Kenzo. Masa? Ledek Rasti. Serius? Cuma aku masih malas untuk membina hubungan baru dengan siapapun. Dan lagi pula, aku juga tahu kalau kamu masih milik orang lain.
Tapi kalau sekarang, dan sebentar lagi kamu yang akan menjadi milikku. Seloroh Kenzo tak sabar ingin memeluk calon istrinya itu. Namun dia tak berani melakukannya, karena dia tahu kalau Rasti adalah wanita baik-baik. Oke, aku pegang ya ucapanmu. Kenzo mengangguk pasti. Kamu juga ya? Jaga hatimu untuk aku. Pokoknya setelah semua urusan di sana selesai, aku akan buru-buru pulang. Lalu akan menyiapkan wedding dream for you. Wajah Rasti kini benar-benar berubah menjadi merah merona. Dia merasa kalau Kenzo benar-benar meratukannya. Makasih, Ken. Sahut Rasti. Baru sehari ditinggal Kenzo, hati Rasti sudah merasa tak karuan. Rasti merasa sedang dimabuk cinta. Tak biasanya dia seperti ini. Hatinya merasa sangat rindu kepada calon suaminya itu. Namun jarak yang membuatnya harus bersabar. Agar tak terlalu dengan kerinduan yang selalu membayangi hatinya. Akhirnya Rasti pun pergi ke toko sembakonya, yang baru saja dia buka beberapa bulan yang lalu. Saat di jalan, tak disangka ban mobil Rasti mendadak kempes dan mau tak mau akhirnya Rasti pun harus mengeceknya. Selang beberapa menit, ada sebuah mobil yang berhenti di belakang mobilnya. Hati Rasti pun mendadak ketar-ketir, dia takut kalau ada orang jahat yang akan mengganggunya. Hai, kamu, kan ibunya Della? Ternyata Amar yang turun dari mobil dan menghampiri Rasti. Oh iya, Mas Amar? Amar pun mengangguk, lalu tersenyum. Mobil kamu kenapa? Oh iya, sudah lama kita tak bertemu ya? Kamu dan Della apa kabar? Tanai Amar, dan langsung mengecek mobil milik Rasti. Alhamdulillah baik, Mas. Rasti menjawab seadanya. Dia merasa tak enak hati, karena takut Kenzo akan salah paham. Walau nyatanya, Kenzo sedang berada jauh di sana. Saat Amar memeriksa mesin mobil milik Rasti, dan ternyata mesin itu malah mengeluarkan asap yang banyak. Sepertinya mobilmu mogok, dan harus dibawa ke bengkel. Rasti menepuk keningnya. Kalau kamu berkenan, kamu bisa bareng denganku. Memangnya kamu mau kemana? Aku mau ke toko sembako. Terima kasih atas tawarannya, lebih baik aku memesan taksi online saja, sekalian menelpon jasa mobil direct. Tolak Rasti sehalus mungkin. Memangnya kenapa tak mau kuantar? Takut dengan pacarmu ya? Sindir Amar. Bukan gitu. Aku nggak nyaman aja kalau berdua dengan lelaki di dalam mobil. Rasti berusaha menjelaskan. Oke, anggap saja aku supir taksi online. Sama saja kan? Rasti tak menyahut, karena dia memang langsung memesan tak online di ponselnya. Dia sangat menjaga perasaan Kenzo. Meski Kenzo tak melihatnya secara langsung. Terima kasih Mas atas tawarannya. Tapi aku sudah memesan taksi, dan sebentar lagi akan datang. Amar berdecak kesal. Baiklah kalau begitu. Aku tetap akan menungguimu sampai kamu naik ke taksi itu dengan selamat. Ujar Amar lagi, sedikit memaksa. Dan Rasti pun mengiyakannya. 10 menit kemudian, taksi pesanan Rasti pun datang dan Rasti langsung menaikinya. Tak lupa dia berterima kasih dan berpamitan pada Amar. Setelah mobil yang ditumpangi oleh Rasti berjalan, Amar pun langsung buru-buru menaiki mobilnya, lalu mengikuti taksi Rasti dari kejauhan. Amar penasaran dengan tujuan Rasti. Kali ini, dia ingin benar-benar mendekati Rasti. Tak peduli kalau Rasti sudah ada yang punya. Hanya menempuh waktu 15 menit di perjalanan, akhirnya Rasti sampai juga di dekat toko sembakonya. Rasti terkejut saat turun dari taksi. Karena melihat mobil Amar sudah ada di belakangnya. Loh, Mas Amar? Kenapa ada di sini? Kamu mengikutiku? Tanya Rasti yang terkejut. Karena Amar kini malah menghampirinya. Oh, jadi ini toko milik kamu? Boleh kan, besok-besok aku main ke sini? Bukannya menjawab, Amar malah mengalihkan topik pembicaraan. Untuk apa? Rasti bingung bagaimana menjelaskan pada Amar, bahwa dia sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Untuk lebih dekat dengan kamu. Sahut Amar sambil tersenyum. Maaf Mas, tapi sebentar lagi aku akan menikah. Ucap Rasti to the point. Kapan? Wajah Amar mendadak pias. Tak lama lagi. Jujur, Ras. Dari awal melihatmu, aku sudah jatuh hati padamu, Ras. Berharap bisa memiliki kamu. Tapi, ternyata kamu sudah ada yang punya. Imbu Amar, yang merasa kecewa. Dari kejauhan, ada seseorang yang memperhatikan Rasti. Dia tak sengaja mempihat Rasti dan Amar yang sedang berbincang. Wanita itu adalah Rachel, dia salah satu temannya Sharon. Rachel sengaja memvideokan Rasti yang sedang berbincang dengan Amar. Dan mengirimnya pada Sharon,
yang ternyata telah bebas bersyarat, namun masih di tempat persembunyiannya. Karena memang Sharon belum boleh kemana-mana. Gaun pengantin. KUBALAS kesombongan keluarga suami dengan kesuksesan. Bab 72. Tak terasa sudah 4 hari Kenzo pergi ke Paris, dan Rusty tetap setia menunggu pujaan hatinya itu. Mereka selalu berkomunikasi kapanpun, di saat Kenzo sedang ada waktu senggang. Saat Rusty sedang bersantai, tiba-tiba ada nomor tak dikenal yang mengirimkan sebuah video pada Rusty. Dan setelah dibuka ternyata isinya adalah video Rusty yang sedang berbincang dengan Amar. Bagaimana ya, kalau video ini dilihat oleh Kenzo? Apakah Kenzo akan berubah pikiran untuk menikah denganmu? Rusty membaca isi pesan tersebut. Kamu Sharon? Sudah bebas ya ternyata? Maumu apa? Belum cukup kemarin sudah tinggal di Hotel Prodeo. Dan sekarang mulai berulah lagi, balas Rusty tanpa takut. Rusty langsung menghubungi Kenzo, meski dia ragu apakah Kenzo akan mengangkat panggilannya. Halo, sayang. Ada apa? Kamu pasti kangen berat ya, sama aku? Sahut Kenzo meledek Rusty. Padahal telepon baru saja diangkat. Aku mau bicara sesuatu. Kamu kapan pulang? Tuh kan, udah kangen berat ya pasti sama aku. Secepatnya aku akan pulang ya. Urusan selesai, aku langsung terbang ke Jakarta. Kamu sabar ya, sayang? Ucapan Kenzo membuat Rusty semakin rindu. Ada hal yang membuat aku takut kamu salah paham. Aku akan kirimkan sebuah video, dan aku harap kamu tak salah paham. Karena aku tahu, akan ada saja orang yang tak suka dengan hubungan kita. Aku pasti akan lebih percaya denganmu, sayang. Daripada dengan omongan dan hasutan orang di luar sana. Coba kirimkan videonya. Rusty menghembuskan nafas lega. Namun tetap saja hati Rusty belum merasa tenang, kalau Kenzo belum melihat video itu. Rusty langsung mengirimkan video itu pada Kenzo. Cukup lama, Kenzo tak membalas pesan Rusty. Apa dia akan lebih percaya orang lain? Gumam Rusty. Setelah hampir seminggu, Gita akhirnya merasa dirinya sudah lebih sehat. Niatnya mau ke rumah Bagas, untuk meminta kepastian tentang hubungannya. Kamu hati-hati ya, Neng. Jangan galau lagi pokoknya. Hadapi semuanya dengan hati yang dingin. Pesan Bu Salamah pada Gita. Iya, Bu, makasih ya, Bu. Doakan juga agar aku bisa menyelesaikan semua masalah ini. Pungkas Gita. Amin. Semoga kamu cepat mendapatkan kebahagiaan ya. Sahut Bu Salamah penuh harap. Amin. Lalu Gita pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah Bagas. Sesampainya di rumah Bagas, Gita memperhatikan Bagas yang sedang menjemur baju. Gita tersenyum simpul saat melihat Bagas melakukan pekerjaan itu. Karena dia merasa aneh dengan kegiatan Bagas yang sekarang. Hai Mas, apa kabar? Sapa Gita, saat sudah menghampiri Bagas. Bagas nampak terkejut sekaligus takjub dengan penampilan mantan istrinya itu. Gita, kakakmu, kamu kemana aja selama ini? Bagas tergeragap. Dia juga memandangi tubuh Gita dari atas sampai bawah. Ada banyak perbedaan di tubuh Gita. Perut Gita yang sudah kempes, dan juga kini Gita sudah memakai hijab. Nggak perlu kamu tahu aku kemana. Tapi kamu seneng kan, karena aku sudah pergi dari hidup kamu. Gimana dengan istri barumu? Bahagia? Bagas semakin terkejut. Dia tak menyangka kalau Gita akan mengetahui semuanya. Kakakmu tahu dari mana? Kalau aku sudah menikah lagi? Aku hadir kok di saat kamu sedang melakukan resepsi di sini. Selamat ya. Semoga langgeng dan cepat mendapatkan karma atas kezoliman kamu pada aku dan juga anakmu. Oh ya, aku baru ingat kalau kita cuma nikah siri ya. Bagas menelan salivanya dengan susah payah. Mana anak kita, Git? Kenapa perutmu kempes? Bagas berusaha mengalihkan suasana yang mulai tegang. Mas Bagas! Arini langsung menghampiri Bagas dengan mata yang melotot. Oh, jadi ini istrimu? Terlihat galak ya? Pantas saja suaminya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Arini kini menatap Gita dengan tatapan tak suka. Kamu siapa? Kenapa seenaknya berbicara seperti itu? Arini mengingat, dia pernah bertemu Gita saat itu. Yang marah padanya. Tapi Arini tak percaya pada Gita dulu. Kenalkan, aku mantan istrinya Bagas. Tapi aku lupa, apakah aku sudah menjadi mantannya atau belum. Karena Mas Bagas langsung menikah begitu saja denganmu. Tanpa memberikan aku kepastian. Gantian Arini menatap Bagas dengan garang. Seperti hewan yang akan menerkam mangsanya. Aku bisa jelaskan semuanya, Rin. Apa maksud perempuan ini, Mas? Kamu sudah punya istri? Kamu sudah menikah?
Terus kenapa kamu malah menikah denganku? Kamu benar-benar lelaki tak tahu diri ya, Mas. Sudahlah pengangguran, banyak gaya pula. Hardik Arini meradang. Gita tersenyum melihat kejadian itu. Sudahlah, Mas. Aku kesini bukan ingin menonton pertengkaran kalian. Aku ingin kamu mengenal aku sekarang juga, meski aku tahu mungkin kita sudah resmi bercerai. Karena memang sudah hampir 3 bulan kita tak bersama. Cuma, aku ingin meminta keputusan langsung darimu tentang status pernikahan kita, meski itu secara siri. Gita menjelaskan panjang lebar. Ucapan Gita membuat Bagas semakin bingung. Talak dia sekarang, Mas. Atau aku yang akan meninggalkanmu. Desak Arini tak sabar. Oke. Aku akan mentalakmu sekarang. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi, Gita. Gita tersenyum lebar. Hatinya merasa sangat plong. Berbanding terbalik dengan Bagas yang hatinya malah menyesal karena telah jahat pada Gita. Itu semua juga karena andil ibunya, yaitu Bu Ratna. Hari ini, sudah tepat 6 hari Kenzo pergi ke Paris. Semenjak Rasti mengirimkan video itu, Kenzo mendadak menghilang dan tak ada kabar sama sekali. Hati Rasti benar-benar merasa kecewa dengan semua ini. Rasti berpikir kalau Kenzo ternyata tak percaya padanya. Rasti juga sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi saat Kenzo pulang dari Paris. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Rasti. Dengan langkah malas, Rasti pun langsung membukakan pintu. Dan Rasti pun sangat terkejut dengan kehadiran Kenzo yang tiba-tiba. Padahal Rasti menyangka kalau Kenzo akan kembali 1 atau 2 hari lagi. Kenzo? Kamu sudah kembali? Rasti menatap heran, dan memastikan jika ini benar Kenzo atau bukan. Apa dia sedang berhalusinasi, karena banyak masalah? Dela mana? Aku mau bertemu dengan Dela. Sahut Kenzo dingin. Kamu tak mencari aku, juga? Kamu pasti marah ya, buktinya. Kamu sama sekali tak mengabari aku, setelah aku mengirimkan video itu. Protes Rasti. Aku selalu percaya pada pasanganku, bahkan sejak dulu. Sampai dia sendiri yang meninggalkan dan mengkhianatiku. Tapi... Ucapan Kenzo terjeda. Tapi apa? Sahut Rasti penasaran. Tapi aku percaya. Kalau kamu juga benar-benar mencintaiku, aku yakin kalau kamu adalah wanita yang bisa menjaga kepercayaan pasangannya. Ujar Kenzo. Lalu, kenapa kamu malah menghilang sejenak dariku? Karena aku memaksa mama untuk mempercepat persiapan pernikahan kita. Aku rasa 2 bulan terlalu lama, dan aku mau dipercepat 2 minggu lagi. Rasti refleks menutup mulutnya. Tak percaya dengan ucapan kekasihnya itu. Kamu serius? Rasti memastikan. Kenzo mengangguk mantap, sambil tersenyum. Aku gak mau kehilangan orang yang aku cintai untuk kedua kalinya. Cukup masa laluku yang menorehkan luka di hati ini. Dan aku gak mau, kamu juga ikut menorehkan luka di hatiku. Ucap Kenzo meyakinkan. Kini mereka saling tersenyum sambil tatap-tatapan. Selesai meluapkan perasaan masing-masing. Kenzo mengajak keluarga Rasti untuk pergi melakukan fitting baju pengantin dan melihat tempat pesta pernikahan yang akan digelar. Bu Ratih dan Pak Handoko turut senang dengan sikap calon menantunya yang sangat royal. Dan baik pada Rasti, juga mau menerima Dela. Kenzo dan keluarga Rasti sudah sampai di tempat fitting baju pengantin. Bu Joya serta Bu Elena sudah terlebih dulu menunggu di tempat fitting baju pengantin. Rasti berjalan bersama ibu dan bapaknya, sedangkan Kenzo berjalan bersama Dela. Kenzo sangat menyayangi Dela. Terlebih dia memang menyukai anak kecil yang lucu. Meski Dela sudah berusia 9 tahun lebih. Kamu sudah siap ya sayang? Sebentar lagi kamu akan menjadi bagian dari keluarga Zoya Davis. Ucap Bu Joya pada Rasti. Bu Joya memang sangat menyayangi Rasti dan sangat menyetujui hubungan Rasti dengan Kenzo. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas segala kebaikan Ibu, dan juga aku berterima kasih karena telah menerimaku dan Dela di keluarga Ibu. Rasti menjawab penuh haru. Semua yang berada di sana juga tersenyum bahagia. Sama-sama sayang. Mulai sekarang kamu panggil aku Mama ya, jangan panggil Ibu lagi. Karena Mama tak suka itu. Perintah Bu Joya pada Rasti. Dan Rasti pun langsung mengangguk sambil tersenyum haru. Rasti langsung mencoba gaun yang akan dipakai pada hari spesialnya nanti. Begitu juga dengan orang tua Rasti, Dela, Bu Elena, serta Bu Joya. Rasti yang sudah selesai berdandan rapi dan juga memakai gaun pengantinnya, langsung saja keluar dari ruangan ganti, dan dibantu oleh salah seorang karyawan yang bekerja di sana. Saat Rasti keluar dari ruang ganti, semua mata sontak memandang Rasti dengan tatapan kagum. Rasti terlihat begitu elegan dan cantik.
Kenzo yang melihat penampilan calon istrinya, benar-benar merasa tak sabar ingin segera menikahi Rasti dan memiliki seutuhnya. Ma, apa boleh kalau pernikahannya hari ini saja? Rengek Kenzo pada Bu Zoya, seperti anak kecil. Sabar dong, Kenzo. Kan acaranya 2 minggu lagi. Semua persiapannya harus matang. Sahut Bu Zoya. Dan wajah Kenzo hanya bisa mewakilkan isi hatinya yang sudah tak sabar untuk memperistri Rasti. Yang sabar, nak Kenzo. Kini Pak Handoko turun menimpali dan membuat Kenzo garuk-garuk kepala karena malu. Sedangkan yang lainnya hanya tertawa melihat kelakuan Kenzo. Karena salah tingkah, Kenzo langsung menghampiri Rasti, lalu membisikkan sesuatu pada Rasti. Sebelumnya aku tak segila ini pada perempuan. Dan ternyata kamu adalah wanita yang bisa memenangkan hati ini. Please! Aku sudah sangat tak sabar ingin segera memilikimu selamanya. Bisik Kenzo di telinga Rasti. Dan membuat jantung Rasti berdetak lebih kencang.